Halo bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang akhir-akhir ini tengah diperbincangkan banyak orang, terkhusus pecinta film drakor, ialah Big Mouth yang dirilis tahun 2022 ini, di mana filmnya akan bercerita tentang seorang pengacara yang terjebak dalam kasus-kasus besar yang akhirnya merubah hidupnya jadi tidak baik-baik saja. Dan ini akan menjadi film yang panjang karena punya episode yang cukup banyak, dan ini juga pertama kalinya saya merangkum film semacam ini. Dan seperti apa sih jalan ceritanya tanpa banyak basa-basi, dan semoga ini tidak kena copyright kayak kemarin. Maka dari itu, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria misterius berjuluk Big Mouth, yang dia ini merupakan seorang penjahat kelas kakap. Namanya sudah sangat melegenda karena aksi-aksi kejahatannya, dan dia baru saja mendapatkan puluhan emas batangan untuk kemudian dia kubur emas tersebut dengan menggunakan semen. Di mana usut punya usut, Big Mouth ini juga kerap menipu para gangster yang mengendalikan dunia gelap Korea. Dia juga pernah menipu elit politik, bahkan sekelas perusahaan Reverse yang berisikan orang-orang kaya pengendali politik bawah tanah kota Gujon pun juga dia pernah tipu. Dan Big Mouth pernah juga membiayai kegiatan kampanye ilegal yang sampai saat ini identitasnya pun masih belum diketahui. 빅마우스를 체포하기 위한 검경 합동수사본부가 설치됐습니다. 500억 원대 선물 거래 불법 대리. Adegan berpindah ke sebuah hotel mewah yang di situ kita akan diperkenalkan dengan sang aktor utama yang merupakan seorang pengacara. Namanya itu Chang Ho. Saat ini ia tengah merayakan anniversary pernikahan dengan istrinya yang bernama Miho. Dan kebetulan ayah mertua Chang Ho pun juga ikut, karena beliau juga merupakan asisten Chang Ho yang kerap kali mengikuti saat melakukan pekerjaan. Dan kejutan yang diberikan Chang Ho ini sebenarnya disayangkan oleh Miho lantaran terlalu banyak menghambur-hamburkan uang. Sementara diketahui Chang Ho ini punya utang yang cukup banyak, dan bahkan dari sekian banyaknya utang tersebut belum ada sama sekali yang dibayarkan olehnya. Di mana tanpa memperdulikan omongan istrinya, Chang Ho justru mengatakan, tenang saja, sebentar lagi saya akan masuk TV dan terkenal. Lantas kemudian Chang Ho mendapat telepon, dan di sini sang istri cukup dibuat terkejut saat mendengar percakapan Chang Ho, karena ternyata Chang Ho ini tengah menangani kasus pembunuhan yang terjadi di rumah sakit Gujon, yang diketahui kasus itu merupakan kasus besar dan melibatkan nama-nama besar sebagai tersangkanya. Dan setelah selesai nyarap bersama istri dan mertuanya tersebut, Chang Ho pergi menemui seseorang yang diteleponnya tadi, dan di sela-sela itu Chang Ho diberikan minuman gratis oleh mbak-mbak hotel ini. Akan tetapi anehnya, ketika minuman tersebut baru saja diminum sedikit olehnya, tiba-tiba Chang Ho mengalami pusing dan mata kunang-kunang. Dan yang terjadi selanjutnya, dan inilah Big Mouth. Cerita mundur ke 7 hari sebelum kejadian barusan, kita diperlihatkan Miho yang tengah merapikan Chang Ho yang akan berangkat ke persidangan. Dan di sini Miho memarahi suaminya untuk jangan pernah pulang kalau kamu kalah di persidangan. Yang ternyata Chang Ho ini masih pengacara amatir, tapi dia udah banyak gaya karena obsesinya ingin jadi orang kaya. Dan karena takut dengan istrinya, Chang Ho diam-diam sudah menyogok seorang hakim, dan ia meminjam uang tersebut dari rentenir demi bisa menang. Di mana sayangnya begitu persidangan dimulai, ternyata hakim yang disogoknya sudah diganti dengan hakim yang lain. Dan imbasnya Chang Ho pun kalah telak, dan ia diminta mengembalikan uangnya sang klien. Dan Chang Ho juga dibuat pusing karena ia tetap harus membayar rentenir yang sudah pasti akan menagihnya. Dan di satu sisi si Miho yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit ternama saat ini, saat itu langsung menelpon suaminya karena tahu jam persidangannya sudah selesai. Dan saat tahu suaminya telah kalah, 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? 이번 달 대출금 이자 어떡할 건데? 내 이혼 서류 좀 작성해줘라. 수임료 잘 쳐줄게. 저녁에 서류 챙겨와. 나 더 이상 너랑은 못 살겠다. 장인어른 내가 모시고 살 거니까 너 그런 줄 알아. 뭐? 늘 싸워. 왜 날 끼워넣어? 죽을라고.
Singkat cerita, malam hari pun tiba. Takut pulang ke rumah karena sudah ditunggu istrinya, Chang Ho pun memilih pergi menemui seorang teman dan ia meminta sang ayah mertua untuk mengemas bajunya. Dan agar tidak dicurigai, sang ayah mengatakan bahwa ini hanyalah baju bekas miliknya yang hendak ia buang. Di mana untuk sementara waktu, Chang Ho akan tinggal di kantornya dan saat ia hendak pergi, ia mendapat telepon yang ternyata itu dari wali kota Gujeon dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata sang wali kota hendak menyewa jasanya untuk kemudian Chang Ho pun bergegas pergi menemuinya saat itu juga dan bertempat di sebuah lokasi yang bisa dikatakan sangat-sangatlah privacy ini. Wali kota yang bernama Choi Do-ha tersebut rupanya hendak menyewa jasanya untuk kasus pembunuhan yang melibatkan nama rumah sakit Gujeon karena orang-orang yang terlibat adalah orang-orang kenalannya. 커피 한잔 하시죠. 감사합니다. 구천대학병원 살인사건 알고 계십니까? 죄다 내 지인들입니다. Semua bermula pada saat ketika rekan Choi mengalami kecelakaan dan di situ ditemukan mayat di bagasi mobil mereka yang itu adalah mayat seorang dokter bernama Profesor Seo. Mereka bertiga dijadikan tersangka atas pembunuhan Profesor Seo tersebut dan Pak Wali Kota diminta mencarikan pengacara yang tidak kompeten asalkan nurut apa kata mereka yang ternyata alasannya ketiga orang tersebut sudah mempersiapkan sidangnya sendiri yang itu membuat Chang Ho sontak menolak karena dia masih punya prinsip dan tidak ingin dianggap sebagai pengacara yang kacangan. Di mana saat itu Pak Wali Kota mengatakan ada sebuah video yang dihilangkan dan Pak Wali Kota menginginkan video itu bisa ditemukan yang di sini terkuaklah sebuah fakta. Pak Wali Kota ini sebenarnya ingin mereka bertiga dihukum seberat-beratnya tapi dia ingin dengan cara tersembunyi yaitu dengan cara menusuk mereka dari belakang. Ya gampangnya ginilah, kamu disewa mereka bertiga tapi kamu juga tak sewa dan akulah yang kamu utamakan gitulah. Dan alasan kenapa Pak Wali Kota ingin mengungkap kebenaran di balik konspirasi ketika temannya tersebut ternyata ketika orang itu berperan besar atas terpilihnya Choi Do-ha sebagai Pak Wali Kota, tapi mentang-mentang sudah menjadikan Choi Do-ha Wali Kota, mereka kerap ikut campur masalah pemerintahannya yang itu tidak disukai olehnya. Nah, meskipun di awal-awal masih menolak karena diberi uang imbalan sedikit, Chang Ho akhirnya setuju karena ini akan membuat namanya melambung jika mampu menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Karena usut punya usut, ketika orang tersangka termasuk korban tersebut adalah bagian dari perusahaan Nanverse yang isinya dihuni orang-orang kaya yang banyak mengatur politik bawah tanah kota ini. Setelah itu Chang Ho pergi menemui rekannya yang bernama Sontai dan di sini dia menanyakan soal perusahaan Nanverse sebelum akhirnya pergi ke penjara untuk menemui ketiga tersangka dan membahas kasusnya. Sebuah penjara yang diisi oleh orang-orang berkasus berat ini. Chang Ho dibuat terkejut saat melihat ruangan ketiga tersangka tersebut yang dimana mereka ini memang sudah menyuap kepala sipir untuk semua ini dan di sini Chang Ho diberikan dokumen untuk ia pelajari agar nanti di persidangan tidak salah dan semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Di mana tak lama setelah itu mereka mendapat telepon dari wali kota yang menyinggung soal videonya dan setelah menutup teleponnya, Chang Ho diminta pergi karena mereka hendak membahas video tersebut. Saat ini ternyata videonya disimpan oleh istrinya Dr. Han yang ini nih. Yang tanpa mereka sadari, omongan mereka didengar oleh Chang Ho yang tadi rupanya meninggalkan alat perekam yang ini memang sudah direncanakan sebelumnya oleh Chang Ho dan rekannya. Dan setelah mendengar semua percakapan mereka itu, Chang Ho pun langsung mengabarkan informasi ini ke Pak Wali Kota dan saat itu juga Pak Wali Kota langsung pergi untuk menemui istrinya Dr. Han yang saat ini tengah syuting masak. Dia bernama Hye Jing. 제 생각엔 공범이 한 명 더 있는 것 같던데. 나 가서 만나볼게요. 장혜진 교수 어딘지 아십니까? 잠시만요. 혜진! 문 열어봐! Entah siapa pria misterius itu, mungkin bisa jadi big house atau orang yang punya kepentingan lain, masih belum diketahui juga. Tapi satu yang pasti, istri Dr. Han didesak agar memberikan video itu demi kepentingan kasus suaminya. Dan bermodalkan rekaman tersebut, Chang Ho akhirnya bisa meyakinkan istrinya Dr. Han yang tanpa istrinya Dr. Han sadari, sebenarnya ini hanyalah jebakan untuk memberatkan kasus suaminya itu sendiri. 공범 한 명 더 있죠? 그러고 보니까 공범 한 명 더 있던데. 누구예요?
공지훈. Ya, itulah satu sosok lagi yang diduga ada di balik kasus pembunuhan Profesor Seo, dan dia adalah seorang miliarder bernama Gong Ji-hoon. Ketika tersangka termasuk korban juga adalah bagian dari anak buahnya, dan karena ada urusan dadakan di pemerintahan, Chang Ho diminta untuk menemani Nona Hye Jin mengambil videonya. Dan jika nantinya video tersebut sudah berhasil didapatkan, barulah Chang Ho diminta menyerahkan videonya. 걱정 마세요. 고발 같은 거 안 합니다. 이 사건 맡은 거 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르니까. Dalam isi videonya, mereka bertiga ternyata menginterogasi Profesor Seo tentang sebuah makalah sebelum akhirnya membunuhnya, yang dengan adanya fakta tersebut semakin membuat Chang Ho berpikir kira-kira apa sih isi makalah itu sampai mereka nekat membunuhnya. Di mana bersamaan dengan itu, para rentenir saat ini sudah mendatangi rumah Miho dan menyita beberapa barang karena Chang Ho nggak pernah membayar hutangnya, yang seketika hal tersebut membuat Miho emosi, dan saat itulah Chang Ho memilih untuk menutup telepon dari ayah mertuanya, yang alasannya sudah pasti karena takut akan omelan istrinya tersebut. Dan kembali lagi, karena melihat fakta bahwa uang adalah jalan untuk menyelesaikan semua masalahnya, Chang Ho berusaha mencari celah agar bisa mendapat keuntungan besar dari kasus ini. Dan cara yang dipilih sendiri, Chang Ho akan mendatangi Gong Ji-hoon dan menjual bukti video tersebut kepadanya, karena berdasarkan artikel yang ia baca, Gong Ji-hoon ini kerap menyogok beberapa kasus dengan uang besar jika itu ada kaitan dengan dirinya. 미호 자요? 걱정하지 마 자기야. 이거 다 금방 해결돼. 내가 다 해결할 거야. 내가 지금 이딴 거 먹을 기분이니? 이 돈 다 어디서 났어? 아 그거 그냥 착수금이야. 계약금. 아 나 피곤해가지고 좀 씻어야 되겠다. Nah, sebelum tidur, meskipun permasalahan mereka ini terlalu berlika-liku seperti jalan di pegunungan, sejatinya mereka berdua ini tulus mencintai rumah tangga mereka, dan sebenarnya Chang Ho ini ingin sekali punya anak karena dia sudah gak sabar ingin dipanggil dengan sebutan ayah. Dan dibalut kemesraan serta melepas rasa rindu yang sudah berkepanjangan, Chang Ho pun menggendong istrinya untuk kemudian dibawa ke tempat tidur. Dan yang terjadi selanjutnya, 로션 뭐 발랐어? 냄새 죽인다. 옷 찢어져. 아이 가자. keesokan harinya, keluar pagi-pagi dengan menggunakan mobil, Chang Ho nekat menghubungi Gong Ji-hoon dan memintanya untuk menunggu sebentar karena saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk menuju ke vilanya. Dengan tekad yang kuat ingin menjadi orang kaya, Chang Ho membeberkan soal video itu dan memainkan kata-kata yang mengarahkan bahwa Gong Ji-hoon ada di balik semua ini. Dan tanpa banyak basa-basi, Chang Ho meminta agar video tersebut dibayar 3 miliar won, yang sontak saja membuat Gong Ji-hoon tertawa karena ya tuduhannya nggak berdasar, mengingat tidak ada kata-kata yang menyebut dirinya di dalam isi video tersebut. Di mana cara yang dilakukan Chang Ho ini justru akan menimbulkan masalah baru karena dia sudah berani mengancam seorang yang cukup berpengaruh besar di kota ini. Dan setelahnya, Chang Ho dihubungi Pak Wali Kota yang menanyakan soal video itu, dan Chang Ho meminta agar besok saja ketemuannya karena ia hendak merayakan Enif bersama Miho, yang akhirnya sampai juga di adegan awal tadi. Dan rupanya orang yang menelpon itu adalah seorang jaksa yang bernama Dong Ha yang akan menjadi jaksa di persidangan kasus pembunuhan Profesor Seo tersebut. Dan sebenarnya Chang Ho ini ingin menyerahkan video itu untuk menjerat ketiga tersangka sampai ke akar-akarnya. Tapi seperti yang kita tahu, Chang Ho justru mengalami kecelakaan akibat meminum minuman yang diberikan mbak-mbak hotel itu. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Untuk lanjutannya mungkin durasinya akan saya perpanjang dan akan saya garap 2 episode sekaligus, kalau nggak ada halangan tapi ya. Masih panjang perjalanan Chang Ho dan masih banyak teka-teki di dalam filmnya yang pasti akan sangat-sangat seru untuk kita pecahkan sama-sama. Dan kira-kira bagaimana nasib Chang Ho selanjutnya?
Oke bos, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.